Kenapa? Pejabat kita ini udah rusak otaknya. Diambil Cina ikan kita di Laut Natuna, dicuri Cina, ribut kita, TNI kita marah, diusir. Apa kata pejabat negara kita, menteri? Cina bukan mencuri ikan kita. Mak, apa ini gue pikir? Mereka menangkap ikannya yang lari ke laut kita. Ini menteri gue rasa banyak minum tua juga. Walau itu sebenarnya kata-kata netizen kreatif, tapi menggambarkan ketidakpuasan kepada DPR yang terhormat. Halo Mas Bro dan Baksis. Apakah kalian percaya kalau Indonesia akan gelap? Terus terang Mimin masih percaya dengan PLN. Apalagi kalau tarifnya diturunin lagi. Itu masalah. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Hina tahu nggak? Melihat Indonesia gelap itu siapa? Buset, baby boomers nih masih aja. Apa kayak gitu, ha? Masa iya nggak tahu siapa yang melihat Indonesia gelap? Kalau nggak tahu, nih saya kasih tahu nih. Ini orang yang ngomong nih. Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi. Tahun 2030, mereka ramalkan kita ini bubar. Tuh, sekarang tahu ya siapa yang melihat Indonesia gelap. Orang yang melihat dan yang merealisasikan Indonesia gelap itu sebenarnya Anda sendiri, Pak. Bagaimana Indonesia tidak gelap? Kalau Mas Budi total politik, mengkritik Pak Anies Baswedan dengan cara seperti ini. Saking hebatnya dan bagusnya Anies Baswedan ngomong, mulutnya Mas Anies nih manis banget. Dan banyak orang-orang yang menjadi korban kemanisan mulutnya Mas Anies, ya kan? Tapi ternyata bukan orang-orang aja yang merasakan manis mulutnya Mas Anies. Bahkan Mas Anies sendiri sadar dan menikmati manis mulutnya dia. Nih gue kasih bukti dia. Dan ini pengalaman nyata gue dan Ari. Lu kalau perhatiin Mas Anies kalau ngomong gini, oke, pemimpin yang baik. Nah itu masalah. Kalau Indonesia gelap karena banyak korupsi, mungkin karena ini sebabnya. Tolong dong, undang-undang perampasan aset dijalanin. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Saya ini kan empoknya. Nah, kalau yang ini sudah pasti yang menyebabkan Indonesia gelap. Alat listrik, Pak. Itu alat listrik 5,7 miliar. Alat listrik untuk di kantor dinas pendidikan, peralatan listrik, bohlam segala macam, 5,7 miliar, kabel segala macam, bisa nyen pabrik itu. Saya tukang pasang listrik, Pak, jadi tahu, Pak. Kantor dinas pendidikan segede gedung sate nggak? Lebih kecil. Kepala saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Pengacara seperti inilah yang bikin Indonesia terang benderang, karena selalu menghibur. Karena ini masuk dari pertanyaan saya, kenapa saya bisa jadi di atas meja? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Mengapa Indonesia jadi gelap? Salah satunya karena rakyat seperti kita yang menjadikannya pemimpin atau pejabat. Fokus. Ancaman yang berat bagi kita. Judi online. Tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga di agen memenangkan hadiahnya. Oh, those Russians. Kalau ada yang membeli
gabah bapak-bapak di bawah 6.500, sisanya ruginya saya tanggung jawab. Harus dibeli 6.500 paling murah gabah. Jelas? Kalau di bawah 6.500 dikontak Menkopangan Zulkifli Hasan ini. Kilo Pak Menteri. Gabah kayak ini dituku papat songo iki piye jajal? Ora usah kei kombet-kombet anyar, tuku dhewe lek petani, alat anyar tuku dhewe. Traktor kae sampe bosok Pak Menteri. Gak usah dibantu. Sing penting regane lek panen mau rego larang. Matur suwun. Lek terima alat anyar tuku dhewe rong musim ganti anyar petani kene Pak Menteri. Oke, delok nggih. Gabah kayak ngene dituku papat songo piye jajal. Nah itu kan Pak, petani itu gak minta banyak, cuma pingin harga panennya dibeli yang layak. Saya Partai Gerindra nggak takut, saya persoal aja. Cara-cara wartawan cari kesalahan kita tahu, nggak mudah terpancing saya. Pengalaman saya keliling dunia, pengadaan tank, senjata, Mabes Polri, tanya di Mabes Polri. Saya antar kamu ke Mabes Polri, saya cariin proyek. Saya main di sana. Saya di sini cuma ditugasi Pak Prabowo gitu loh. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Saya hobi perang. Saya bukan tentara tapi ke medan tempur. Ke Ambon, ke mana? Tim dari umur 19 tahun saya terjun. Ke Aceh kemana tanya Kopassus. Abang jago. Saya ciriin Anda ya, perang aja sama saya, perang. Kalau yang ini, silakan kalian nilai sendiri mana yang terang, mana yang gelap. Di depan halaman kantor pusat pemerintahan Provinsi Banten menyatakan sikap. 1. Kami bersepakat menolak pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 yang telah merugikan sebagian besar masyarakat Banten. 2. Kami menilai pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga perlu dibatalkan. Several days later. Kami masyarakat Provinsi Banten mendukung investasi dan pembangunan yang masuk Kabupaten Serang dan kami mendukung penuh PIP 2 dan PT Agung Sedayu Group investasinya masuk ke Banten. Dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki garuk-garuk apa to yo? Pria yang mengenakan jaket biru bergambar wajah Gibran dan peci berwarna putih itu nekat menerobos kerumunan warga hingga ajudan dan pas pampres demi memeluk sang wapres terpilih. Entah karena saking senangnya bertemu Gibran atau karena alasan lain, pria itu bahkan menarik leher Gibran dengan cukup kencang sampai membuat sang wapres terpilih kaget.